Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah ba'd. Ahlan sahlan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ilmu faraid atau ilmu waris, di mana pada video yang telah lalu kita membahas tentang ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan atau ahli waris yang mendapatkan jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mulai dengan as-sahib atau sahibul ats-tsumun, orang yang akan mendapatkan jatah 1/8, yaitu az-zaujah atau az-zaujah. Kita berbicara tentang jatahnya istri ketika ditinggal mati oleh suaminya. Sedikit kita akan mengulas tentang jatah istri ini atau istri-istri. Baik yang ditinggalkan mati itu satu orang istri atau lebih, maka seorang wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya memiliki dua jatah. Yang pertama adalah 1/8, kemudian yang kedua adalah 1/4. Kunci untuk kita memahami kapan seorang istri diberikan jatah 1/8 dan kapan diberikan 1/4 adalah dengan melihat apakah mayit ketika meninggal memiliki fardun waris atau tidak. Apakah mayit ketika meninggal memiliki keturunan atau tidak. Di saat si mayit memiliki keturunan, maka jatah istri satu atau lebih adalah 1/8. Inda wujudi al-far'i al-waris. Ketika mayit memiliki keturunan, maka jatah istri 1/8. Di saat mayit tidak punya keturunan, adamu al-far'il waris, maka di saat itulah seorang istri diberikan jatah 1/4. Kunci ini mohon ikhwas sekalian memahami dengan baik, dan ini pula yang akan kita pergunakan ketika membahas ahli waris yang lain, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang nasibu az-zawj, fardu az-zawj, berapakah jatah seorang suami ketika ditinggal mati oleh istrinya. Ikhwas sekalian, jatah suami dan istri seperti yang kita sampaikan disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, di mana jatah suami Allah sebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna. Jadi ada dua jatah yang akan diambil oleh az-zawj, yang diambil oleh az-zawj atau suami. Suami akan diberikan dua jatah. Az-zawj atau suami akan diberikan dua bagian, dua jatah. Yang pertama adalah jatah setengah atau an-nisfu. Kemudian yang kedua adalah ar-rubu', 1/4. Kasusnya sama
dengan zaujah, kasusnya sama dengan istri. Untuk memahami kapan seorang suami diberikan setengah dan kapan diberikan seperempat, maka yang Anda perhatikan, yang Anda harus cermati adalah apakah si mayit ketika meninggalkan suami ini memiliki keturunan atau tidak. Apakah sang istri ketika meninggal dia punya keturunan atau tidak. Baik keturunan dari suami yang sekarang dia tinggalkan, atau mungkin keturunan dari suami-suami yang sebelumnya yang pernah menikah dengan dia kemudian dia bercerai, atau mungkin suami ini sudah meninggal sebelumnya. Jadi pembahasan kita tentang keturunan mayit, bukan keturunan suami. Yang kita lihat apakah mayit punya keturunan atau tidak. Di saat si mayit punya keturunan, punya far'ul waris, istri punya anak, punya keturunan, dan meninggalkan suami, maka suami di saat istri punya keturunan diberikan jatah seperempat. Jadi kapan seperempat? Seperempat adalah ketika wujudu al-far'il waris. Wujudu al-far'i al-waris, ketika si istri memiliki keturunan. Maka sebaliknya, di saat tidak ada keturunan bagi si mayit tadi, maka suami diberikan jatah lebih besar, yaitu setengah. Ada al-far'i al-waris. Jadi sebenarnya sederhana sekali sekalian, bisa kita paham tentang kunci, ya. Kunci dari setiap permasalahan. Jadi, kunci untuk mengetahui jatah suami dan istri adalah lihat adakah si mayit punya keturunan atau tidak. Kalau punya keturunan, berikan jatah yang kecil. Tidak punya keturunan, berikan kepada ahli warisnya jatah yang besar. Lihat di sini, ketika mayit punya keturunan, maka jatah suami menjadi kecil, seperempat. Di saat tidak punya keturunan, maka jatah suami menjadi besar, yaitu menjadi setengah. Kita aplikasikan dalam sebuah contoh masalah. Dalam satu contoh masalah, apabila ada seorang mayit meninggalkan suami, zauj, yang meninggalkan zauj atau suami, mayit mati meninggalkan suami, kemudian si mayit ini punya keturunan, 2 ibn, ya. Misalnya punya 2 anak laki-laki. Punya ahli waris yang lain misalnya adalah paman, ya. Misal punya am, ada paman yang hidup, ya. Jadi mayit mati meninggalkan 3 golongan, suami, 2 orang anak laki-laki dan seorang paman. Berapa jatah suami? Kita lihat di sini kita mendapatkan ada ibn al-far'ul waris, ibn itu keturunan mayit. Maka di saat muncul ibn keturunan, Anda memberikan jatah seperempat. Nah, jatahnya seperempat untuk zauj. Kenapa? Karena ada ibn. Kemudian anak laki-laki, sebagaimana nanti dalam pelajaran yang akan datang kita terangkan. Ahli waris laki-laki rata-rata adalah mereka mendapatkan asabah, sisa, baki, ya. Maka mereka mendapatkan baki, sisa. Di sini nanti maju terhalang, ya, dia tidak dapat warisan karena ada itu. Ya. Tetapi yang kita fokus di atas, ya, zauj diberikan jatah seperempat. Kenapa? Karena ada itu. Berbeda dengan kasus yang kedua. Ketika mayit meninggalkan zauj, meninggalkan saudara perempuan, misalnya, ya, ukhtul syaqiqah, meninggalkan yang lain misalnya, ya. Tapi yang kita lihat 2 orang ini, bahwa di sini tidak ada far'ul waris, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, zauj diberikan 1/2 atau setengah. Nanti ini pun mendapatkan jatah juga setengah, ya, dalam pelajaran yang akan datang, ya, dan seterusnya. Kenapa setengah? Pertanyaannya,
karena tidak ada fardu mahar. Jadi sederhana sekalian, ya, pembahasan tentang zauj dan zaujah, suami dan istri ini kuncinya ada pada coba perhatikan apakah si mayit ketika mati meninggalkan keturunan atau tidak. Di saat ada keturunan, berikan jatah yang terkecil. Di saat tidak ada keturunan, maka berikan jatah yang besar. Istri jatahnya 2/8 atau 1/4. Suami jatahnya 2/4 atau setengah. 1/8 di saat si mayit punya keturunan, maka istri diberikan 1/8. Tidak ada keturunan, diberikan 1/4. Suami diberikan 1/4 di saat mayit punya keturunan. Tidak ada keturunan, berikan dia setengah. Maka mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa menjadi penjelasan yang cukup untuk kita memahami ilmu waris dengan mudah, dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan yang ashabul furud yang lain, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.